Cosmo is the latest victim of the fierce anti-robot. Kid Cosmo's your pal. Salmonella. Listeria? What? Lay it down right. Leg it out! For a Christopher dream? Halo Sobat ISK, pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film Science Fiction yang berjudul The Electric State. Dalam cerita film ini, seorang perempuan bekerja sama dengan robot untuk mencari adiknya. Lantas dalam perjuangannya, perempuan ini harus melawan perusahaan raksasa yang memiliki robot drone tempur. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film dimulai pada tahun 1990. Seorang anak bernama Chris menjalani tes masuk perguruan tinggi. Meskipun usia Chris belum memenuhi syarat, namun ia bisa mengikuti tes ini karena otaknya yang jenius. Selesai tes, Chris dijemput oleh kakaknya yang bernama Michelle. Dalam interaksi mereka, terungkap bahwa Chris menguasai ilmu fisika kuantum. Michelle lalu memberitahu Chris berhasil meraih nilai yang cukup baik. Terungkap bahwa Chris menguasai tes yang sangat tinggi hingga membuat para dosen kagum. Michelle, adiknya, mendukung Chris untuk berkuliah karena ia tak ingin potensi besar adiknya terbuang sia-sia. Masih di tahun yang sama, dunia industri gencar menggunakan robot sebagai tenaga kerja utama. Lama-kelamaan, kaum robot merasa dieksploitasi hingga mereka pun menuntut kebebasan. Karena tuntutan ini tak dipenuhi, kaum robot melakukan pemberontakan besar-besaran. Meski sudah bertempur selama 2 tahun, kekuatan militer manusia tak kunjung bisa mengalahkan robot. Di tengah kebuntuan ini, muncul seorang pria bernama Ethan yang memberikan solusi. Melalui perusahaannya yang bernama Center, Ethan menciptakan sebuah perangkat inovatif yang dinamai Helm Neuro. Secara garis besar, Helm Neuro bisa menghubungkan seorang manusia dengan sebuah drone yang menyerupai robot. Sejak terciptanya Helm Neuro, tentara berperang dalam wujud drone dalam hitungan minggu. Helm Neuro menjadi kunci kemenangan manusia dalam perang melawan robot. Pasca perang berakhir, kaum robot yang dipimpin oleh Bennett menandatangani sebagai kesepakatan. Kaum robot yang berjumlah 6.000 lebih unit diasingkan ke sebuah wilayah gurun milik Center yang sudah dilengkapi dengan fasilitas. Gurun yang menjadi zona pengasingan sekaligus penjara robot ini akhirnya dinamai X. Memasuki tahun 1994, Michelle hidup bersama Ted yang selama ini menjadi ayah asuhnya. Lantas saat berinteraksi dengan Michelle, Ted lebih sering menggunakan Helm Neuro. Karena hal itu, Michelle terkadang merasa terganggu oleh penampilan Ted selama ini. Saat bersekolah, Michelle dan teman-teman sekelasnya diwajibkan menggunakan Helm Neuro untuk membantu kegiatan belajar. Michelle lalu ditegur oleh pihak sekolah karena tak mau menggunakan Helm Neuro dengan alasan perangkat itu menjauhkannya dari realita. Nah, di momen ini terungkap bahwa kedua orang tua Michelle dan juga Chris tewas dalam kecelakaan saat mobil mereka menabrak seekor rusa. Michelle pun sebenarnya juga menjadi korban kecelakaan yang sama, namun pada akhirnya ia berhasil selamat. Saat pulang sekolah, Michelle melihat sesosok robot bernama Cosmo menyusup ke rumah Ted. Dad, there's a robot outside. Stay back. Freeze.
Setelah komponennya diperbaiki oleh Michelle, Cosmo yang tadinya tidak bisa berkomunikasi kini bisa bercerita dengan sedikit lebih lancar. Cosmo akhirnya membuktikan bahwa sebenarnya ia adalah Chris. Saat Michelle masih bingung, Cosmo harus menghadapi serangan Ted. Ternyata Ted ingin menyingkirkan Cosmo karena ia akan dipenjara jika kedapatan menyembunyikan robot di dalam rumahnya. Usai menghentikan serangan Ted, Michelle dan Cosmo akhirnya kabur dengan menggunakan mobil Ted. Michelle lalu terpaksa berhenti di tengah jalan karena ban mobilnya bocor. Dalam situasi ini, Chris akhirnya menceritakan kondisinya. Ternyata tubuh asli Chris saat ini berada di suatu tempat yang hanya diketahui oleh seorang ilmuwan center bernama Clark. Kini Chris memiliki misi untuk mencari Clark agar ia bisa menemukan tubuh aslinya dan kembali menjadi manusia. Usai mengetahui kebenaran ini, Michelle baru ingat bahwa Clark adalah dokter yang pernah menanganinya setelah mengalami kecelakaan. Pengakuan Chris pun membuktikan bahwa Clark membohongi Michelle soal kematian Chris. Melalui pemeriksaan bagasi mobil Ted, Michelle menemukan petunjuk yang membuatnya harus pergi ke New Mexico agar ia bisa bertemu dengan orang yang dapat membawanya masuk ke dalam X. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Michelle dan Chris akhirnya berhasil mencapai lokasi tujuan. Mereka lalu memata-matai seorang penjual barang curian bernama John yang pernah bertransaksi dengan Ted. Tak lama kemudian, John bertemu pembelinya yaitu Wolfie yang menggunakan wujud drone. Wolfie lalu marah karena pistol yang ia inginkan dijual dengan harga yang sangat mahal. Saat Wolfie mendorong John, robot sekutu John bernama Herman melancarkan serangan untuk melumpuhkan Wolfie. John dan Herman akhirnya melarikan diri tanpa mengetahui. Michelle dan Chris menyusup ke dalam kontainer truk mereka. Keesokan harinya, John dan Herman kembali ke tempat persembunyian mereka yang berada di dekat wilayah X. John lalu berhasil membongkar penyusupan Michelle dan Chris. Dari sini Michelle berusaha meyakinkan John agar ia mau membantunya memasuki X demi melancarkan misi berikut. Saat mereka masih berdebat, Kolonel Brad dalam wujud drone datang untuk menangkap Michelle dan juga Chris. Ternyata Brad bisa melacak lokasi Michelle setelah ia tak sengaja menemukan dan menyelidiki mobil Ted. John dan Herman akhirnya membantu Michelle dalam melawan Brad sambil melakukan serangan. Brad mengakui bahwa ia akan menangkap Michelle karena melakukan penganiayaan, pencurian, dan persekongkolan dengan robot. Brad juga akan mematikan tubuh robot Chris sebagai bagian dari misi utamanya. Don't hurt him. Wait. I told you. Here we go. This is Kid Cosmo. Get up. Setelah melumpuhkan pergerakan Brad, Michelle dan yang lainnya melarikan diri. Dalam prosesnya, mereka tak sengaja merusak satu-satunya jalan keluar masuk wilayah X yang selama ini diandalkan oleh John. Akibatnya mereka sekarang terjebak. Michelle diam-diam melihat robot yang merebut komponen robot lainnya untuk bertahan hidup. Aksi robot ini pun diibaratkan seperti memutilasi karena ia mencabut satu persatu komponen korban incarannya. Beberapa saat kemudian, Herman menggunakan wujud robot raksasanya agar ia bisa berjalan sambil membawa mobil tumpangan Michelle, John, dan Chris. Kini John dan Michelle semakin termotivasi
mencari Clark karena ilmuwan itu diyakini bisa mengeluarkan mereka dari X. Lantas di tengah perjalanan, John bercerita bahwa ia sebelumnya adalah tentara yang terlibat dalam perang robot. John lalu diselamatkan Herman saat ia dan pasukannya dikepung musuh. Sejak saat itulah John dan Herman menjadi buronan. Inilah sebabnya John mau membantu melawan Brad. Lantas dalam suratnya, Clark meminta Chris untuk mencarinya di sebuah lokasi yang terletak di X. Bahayanya lokasi menjadi tempat persembunyian Clark ini dihuni oleh kaum robot scavenger yang suka merebut komponen robot lain untuk bertahan hidup. Sebagai bantuan, Bennett akan pergi bersama beberapa anak buah pilihannya untuk menjaga kelompok Michelle selama misi. You know what it's like to have. I would not advise you. There's no way. Once you figure that out. The parking lot. I'll get one and drive Yes, this is no Head face. chances of finding him in here are zero. for real. Keesokan harinya, kelompok Michelle yang kita sebut saja dengan nama Elektrik berangkat menuju lokasi Clark. Tanpa mereka sadari, Brad membutuhkan mobil mereka dalam wujud drone seperti biasanya. Memasuki waktu malam hari, Elektrik berhasil mencapai lokasi Clark. Saat masih mencari Clark, Elektrik harus menghadapi serangan dari banyak robot scavenger. Stay calm, Scat. Elektrik pun akhirnya terpojok akibat kalah jumlah. Di tengah situasi ini, sosok misterius melancarkan serangan yang berhasil memukul mundur dan membuat gerombolan scavenger pergi dari sana. Sosok yang sama juga memasuki Elektrik ke dalam tempat yang lebih aman. Setelah itu, Elektrik baru mengetahui kalau sosok yang membantu mereka adalah Clark. Setelah itu, Clark memperkenalkan sebuah komputer desktop bernama PC yang bisa beroperasi layaknya robot. Rupanya PC adalah teman Clark yang memiliki pengetahuan sama dengannya. Atas permintaan Clark, PC memutar video eksperimen Chris yang direkam Clark pada masa perang melawan robot. Di sini terungkap bahwa Clark menjadi pelaksana eksperimen, sedangkan Ethan adalah dalangnya. Meski membuat Chris terkurung dalam kondisi koma, eksperimen ini sebenarnya bisa membuat Chris tetap hidup. Setelah perang robot berakhir, Clark mendesak Ethan untuk membebaskan Chris yang saat itu sudah siuman. Namun Ethan menolak keras karena ia ingin terus memanfaatkan otak Chris untuk mengaktifkan jaringan penghubung helm neuro dan drone. Usai mengungkapkan kebenaran, tak lama kemudian Elektrik harus melawan Brad yang datang untuk menang dan menangkap Chris secara hidup-hidup. Selang beberapa menit, pasukan tentara center datang dalam wujud drone untuk membantu misi Brad. Lantas selama pertempuran berlangsung, Brad merusak komponen Peanut sebagai hukuman karena melanggar perjanjian damai. Brad lalu memperingatkan Mall Peanut dan kaumnya akan segera diserang oleh tentara center sebagai bagian dari hukuman. Di waktu bersamaan, Elektrik berusaha semampu mereka untuk mengalahkan para tentara center. Setelah itu, Brad berhasil memojokkan Clark yang ikut bertempur bersama Elektrik. Dalam situasi ini, Ethan datang dalam wujud drone dan mengeksekusi Clark untuk menghukum pemberontakannya. Tak lama berselang, pasukan tentara center mulai menguasai keadaan hingga akhirnya mereka berhasil menangkap Chris. Brad lalu memerintahkan Michelle untuk pulang daripada ia bertaruh nyawa untuk menyelamatkan adiknya. Michelle dan yang lainnya menyimpulkan bahwa center berani melakukan kejahatan besar demi kepentingan perusahaan. Atas perintah Ethan, ilmuwan mengembalikan kesadaran Chris ke tubuh aslinya. Ilmuwan juga memperketat sistem keamanan agar Chris tak bisa lagi memindahkan kesadaran ke dalam robot. Setelahnya, Brad marah kepada Ethan karena menutupi kebenaran bahwa Chris adalah manusia. Nah, ternyata Brad selama ini hanya mau menyerang robot dan tak mau menjadikan manusia
sebagai targetnya. Di sisi lain, Ethan sengaja berbohong agar Brad mau menangkap Chris. Kembali ke Michelle, ia merasa sedih karena harus kehilangan Chris untuk kedua kalinya. Simpati dengan Michelle, John akhirnya mau memberikan dukungan penuh untuk misi penyelamatan Chris. Dalam waktu berdekatan, kaum Pinat juga memberikan dukungan yang sama karena mereka ingin membalas kejahatan Center. Kaum Pinat juga ingin menghentikan Center agar mereka bisa hidup bebas sepenuhnya. Setelah itu, Michelle berhasil meyakinkan PC agar mau membuka password gerbang tembok keamanan X. PC lalu memperingatkan jaringan Center yang menghubungkan helm Neuro dan drone. Drone sebenarnya ditenagai oleh otak Chris, jadi tanpa otak Chris, jaringan itu akan mati. Keesokan harinya, Herman dalam wujud robot raksasa menyerang gedung laboratorium Chris. Dalam aksinya itu, Herman ditemani oleh John. Menanggapi kejadian ini, Ethan akhirnya mengerahkan pasukan drone untuk menghentikan Herman dan John. Showtime, kid. Saat mulai kewalahan, John mendapatkan bala bantuan dari kaum Pinat. Di sini terlihat Pinat memiliki sosok robot raksasa yang menjadi anak buahnya. Setelah itu, Brad kembali berhadapan dengan Pinat. I'll be in web dev. Heal Max! Yeah! We are alive. You reach your brother. It's done now. Oh. Oh, hey, now, hey. Property. I was an employee of All those down, used to fight. Tersentuh oleh sisi manusiawi Pinat, Brad akhirnya mau membebaskannya. Bahkan juga berhenti mengoperasikan drone-nya karena ia tak mau berpihak pada Center lagi. Di waktu bersamaan, Michelle berhasil menemui Chris berkat bantuan dari PC. Michelle lalu memakai helm Neuro karena adiknya hanya bisa berkomunikasi secara virtual. Lantas di tengah percakapan mereka, Michelle berusaha meyakinkan Chris agar mau membebaskan dirinya dari eksperimen Center. Namun masalahnya, hubungan Chris dan Center kini sudah seperti simbiosis mutualisme. Dalam artian, Center bisa bertahan karena otak Chris, sedangkan Chris bisa tetap hidup karena eksperimen Center. Chris merasa bersalah sejak ia baru mengetahui kalau otaknya menjadi sumber daya utama Center yang selama ini telah banyak melakukan kejahatan. Jika harus mengambil satu pilihan, Chris rela mengakhiri hidupnya sendiri demi menghentikan kejahatan Center daripada ia membebaskan dirinya sendiri. Mendengar pengakuan Chris, Michelle menjadi sangat dilema. Alasannya Chris adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Michelle. Demi bisa menghentikan Center, Michelle akhirnya memenuhi permintaan Chris untuk mengakhiri hidup adiknya. Selesai berkomunikasi, Michelle mematikan sistem penopang kehidupan Chris. Begitu Chris meninggal dunia, jaringan Center langsung mati. Akibatnya, pasukan drone yang tadinya sibuk bertempur tiba-tiba menjadi lumpuh total. Setelah itu John meratapi kondisi Herman yang mati akibat serangan drone. Tak lama berselang, Herman menunjukkan bahwa ia masih hidup dan kini beralih menggunakan tubuh robot kecil yang sudah lama ia simpan. John akhirnya merasa lega karena tidak kehilangan Herman yang selama ini menjadi sahabatnya.
Beberapa waktu kemudian, jutaan pengguna di seluruh dunia memprotes kematian jaringan senter yang menghubungkan Helm Neuro dan drone-nya. Saat krisis jaringan senter masih berlangsung, Ethan ditangkap oleh FBI atas kasus eksperimen ilegal yang melibatkan Chris. Setelah itu, Michelle yang masih ditinggal di X merekam video yang ia tunjukkan untuk jutaan pengguna jaringan senter. Media lalu menyiarkan video ini ke seluruh dunia untuk menyebarkan pesan Michelle. Lantas dalam videonya, Michelle mengajak umat manusia untuk berhenti bergantung pada Helm Neuro dan drone. Karena menurut pandangan Michelle, umat manusia seharusnya lebih mengutamakan kehidupan nyata dan komunikasi fisik agar mereka tidak melewatkan momen berharga bersama orang-orang terdekatnya. Dan film pun ini selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video lainnya. Salam Sobat YSG.